Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga penyakit wabah ini cepat sirna dari bumi yang kita sayangi ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk melakukan presentase. Tanpa banyak bicara lagi, di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Rahman. Saya sebagai moderator. Hai, perkenalkan nama saya Ahmad Sopri Nasution. Di sini saya sebagai pemateri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani Siregar, NPM 18150047. Saya dari kelompok 1. Di sini saya sebagai penjawab dari teman-teman atau kelompok lain. Baiklah, nama saya Indah Lestari Harahap, NPM 18150051 dari kelompok 1. Di sini, dalam kelompok kami, saya berperan sebagai penjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Hola, perkenalkan nama saya Marlena Pasaribu, NPM saya 18150054. Nah, tugas saya di sini adalah sebagai penjawab pertanyaan, baik saran, komentar maupun kritik dari teman-teman ataupun dari kelompok. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pemateri kita. Kepada saudara Sobri, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ahmad Sopri Nasution sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT dari kelompok kami, yaitu tentang masalah-masalah pendidikan. Oke, langsung saja ke pertama, yaitu hakikat masalah pendidikan. Masalah pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah pendidikan adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud dalam bidang pendidikan. Seperti di bawahnya, yaitu ada tiga kotak, di mana harapan yang kita inginkan, harapan akan muncul masalah. Seperti contohnya, kita ingin menginginkan sesuatu, misalnya untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan itu berarti kita harus menghadapi masalah yang akan terjadi, seperti itu, hingga akhirnya kita menemukan hasil atau kenyataan yang sebenarnya. Misalnya kita ingin memiliki sebuah ini, kemudian akan muncul bentrok atau masalah seperti itu, hingga akhirnya kenyataan yang sesungguhnya kita dapatkan adalah ini. Bisa saja itu sesuai dengan yang kita harapkan, bisa saja itu real, no real, seperti itu. Kemudian masalah-masalah pendidikan di Indonesia itu ada 4, dikelompokkan menjadi 4 masalah seperti itu. Yang pertama yaitu masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan. Kemudian masalah efisiensi pendidikan, masalah efektivitas pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Di mana keempat masalah ini dijadikan menjadi satu bagan, yaitu seperti ini. Di mana 4 masalah tadi itu saling keterkaitan, di mana efektivitas pendidikan berkaitan dengan relevansi pendidikan, berkaitan pula dengan efisiensi pendidikan, dan berkaitan juga dengan kesempatan pendidikan, di mana semuanya satu bagan yang saling keterkaitan, di mana kebutuhan lembaga pendidikan atau pengguna lulusan itu dimasukkan ke dalam relevansi pendidikan, di mana di bawahnya tujuan pendidikan itu paling atas ya, yang paling bawah itu penduduk lingkungan atau pendidikan, penduduk lingkungan pendidikan, sampai kebutuhan lembaga pendidikan atau pengguna lulusan, seperti itu. Lanjut, masalah-masalah partisipasi pendidikan, di mana yang pertama yaitu masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan adalah rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan atau raw input atau jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan pendidikan. Biasanya kan dalam satuan pendidikan itu ada rasio atau ada tampungan berapa kuantitas yang diharapkan oleh suatu lembaga pendidikan tersebut. Kemudian yaitu kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan.
kemampuan ekonomi orang tua, kondisi fisik dan psikis calon peserta didik, terbatasnya daya tampung pendidik, dan keterjangkauan lokasi pendidikan. Itu masalah partisipasi, di mana tadi ekonomi keluarga, kemudian kondisi fisik, misalnya tidak tunanetra atau tuna ini segala macamnya, sehat jasmani rohani, seperti itu yang dimaksudkan dalam pendidikan yang formal, seperti itu. Kemudian lanjut ke kedua itu masalah efisiensi pendidikan, yang mana masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses pengubahan atau transformasi masukan produk. Salah satu cara menentukan mutu transportasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghamburan pendidikan, dalam arti menghitung jumlah murid siswa peserta didik yang putus sekolah, mengulang atau selesai tidak tepat waktu. Ini bisa dikatakan dengan anak yang ada yang IQ tinggi atau aktifnya tinggi, ada juga yang rendah. Dimana yang misalnya contohnya di sini adalah tinggal kelas, tidak lulus, atau misalnya yang juara umum, itu semua. Lanjut, masalah efisiensi pendidikan berhubungan dengan kualitas tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, program belajar dan pembelajaran, sarana prasarana pendidikan, dan suasana sosial budaya. Ini yang selalu dikendalakan dalam pendidikan. Di mana dari tenaga pendidikannya terkadang ada yang kurang, tidak sesuai dengan jalurnya, kemudian peserta didiknya tidak memenuhi syarat, atau bahkan peserta didiknya itu contohnya seperti sekolah-sekolah pada umumnya, sekolah-sekolah yang ketertinggalan, di mana siswanya kurang, ditambah lagi tenaga pendidiknya tidak sesuai dengan jalur yang diharapkan, maksudnya tidak jalur yang diharapkan, yaitu profesinya, jurusan kuliah guru itu tidak sesuai dengan yang sesuai yang diajarkan. Kemudian masalah efektivitas pendidikan, di mana berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil output, artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Ini contohnya misalnya yang diharapkan RPP itu menjadikan siswa yang aktif, misalnya mampu bersaing dengan jalur atau bahkan tingkat SMK bisa menciptakan suatu barang. Nyata yang diharapkan adalah gagal. Itu hasilnya. Misalnya tujuan yang diharapkan adalah agar siswa melebihi dengan bla 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 bla, seperti itu. Hingga akhirnya yang diharapkan tidak sesuai yang output. Seperti itu. Kemudian masalah yang berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya, atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Itu. Misalnya ini tingkat SMK. Tingkat SMK menjadikan siswa yang kompeten, misalnya seperti itu. Nyatanya tamat dari SMK anak tidak tahu apa-apa, sehingga tidak diharapkan ketika dia masuk ke industri pekerjaan, seperti itu. Kemudian tuntutan satuan pendidikan yang lebih atas yang terus meningkat dalam upaya mencapai pendidikan yang lebih berkualitas, aspirasi dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat dalam upaya mencapai kehidupan yang berkualitas, ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Ini yang diharapkan oleh masyarakat. Disekolahkan anak untuk menjadi orang yang berguna, untuk bisa dipergunakan, seperti itu. Jangan hanya sebagai sampah masyarakat. Kemudian faktor-faktor penyebab masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pertambahan jumlah penduduk yang cepat, jelas. Kemampuan ekonomi keluarga. Yang pertama tadi, pertambahan jumlah penduduk yang cepat, yaitu kita sudah ditekankan buat program keluarga berencana. Nyatanya sampai sekarang ada yang menuruti, tapi sebagian besar tidak menuruti. Makanya pertambahan jumlah penduduk yang semakin cepat. Kemudian kemampuan ekonomi keluarga. Nah, ini semakin banyak anak, kata orang semakin banyak rezeki. Nyatanya memang itu dari segi yang lainnya lagi itu banyak anak banyak tanggungan. Memang betul juga seperti itu, tergantung manusianya. Kemudian kesadaran akan arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Betul. Kemudian terbatasnya daya tampung satuan pendidikan. Ya, karena sebagian orang yang masuk kota ternyata dia dari kampung tidak menyesuaikan dengan keadaan.
Kemudian kualitas tenaga pendidikan, ya karena kebanyakan yang sekarang yang di kota-kota besar yang dibutuhkan itu tenaga pendidikan yang maju, yang ekstrim gitu, sedangkan yang di desa kita ketinggalan sekalipun itu dengan tenaga pendidikannya. Kemudian perkembangan ilmu teknologi dan aspirasi masyarakat tuntunan dunia pekerjaan, keterbelakangan budaya, faktor-faktor masalah pendidikan di Indonesia seperti itu. Kemudian upaya mengatasinya adalah yang pertama yaitu upaya pemecahan masalah secara konvensional, yaitu yang satu, penambahan jumlah bangunan atau kelas lembaga pendidikan. Inilah yang harus diperhitungkan atau pertimbangan oleh tenaga satuan pendidikan baik daerah maupun provinsi serta pusatnya. Karena kenyamanan yang utama seperti itu. Kemudian penambahan jumlah tenaga kependidikan, yang ASN seperti itu lebih mendominankan ke kota daripada ke daerah apalagi pelosok seperti itu. Penambahan dan pergantian jumlah sarana atau prasarana pendidikan dan melaksanakan penataran. Kemudian yang kedua yaitu upaya pemecahan masalah secara inovatif. Artinya itu pemecahan masalah dengan cara baru yang dilakukan dengan pendayagunaan hasil kreativitas tertentu, terutama yang baru yang berbeda dengan cara sebelumnya. Upaya pemecahan masalah pendidikan secara inovatif antara lain yaitu sistem pembelajaran online yang sekarang lagi diterapkan karena ada pandemik. Kemudian pemanfaatan fasilitas multimedia. Cukup sekian persentase dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.